Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang persamaan eksponensial. Sebelumnya kita kan belajar tentang fungsi ya. Fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Di pembahasan fungsi eksponen ini kan kita membahas tentang bentuk fungsi eksponen kan. Fungsi eksponen apa? F(x) sama dengan A pangkat X untuk A-nya lebih besar dari 1. Itu kan fungsi eksponen. Di materi sebelumnya juga kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponensial. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar tentang persamaan eksponensial. Oke? Persamaan eksponensial yang kita pelajari sekarang, yang pertama itu berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Bentuk ini. Kalau menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk ini, itu kalian bisa menggunakan sifat ini. Di mana A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx-nya sama dengan P dengan syarat di sini sama-sama A. Kalau dia udah sama-sama A, ya A-nya bisa dicoret. Jadi sisa Fx sama dengan P. Tapi ada syaratnya, A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Atau A-nya itu lebih besar dari 1. Begitu. Kita untuk lebih paham lagi, kita langsung coba ke contoh ya. Nih contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan eksponensial. Tadi kita ulas lagi bentuknya apa? A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Gini ya bentuknya ya. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Di sini. 2 pangkat X sama dengan 4. Di sini kan ada nih, harus sama-sama A. Berarti nilainya harus sama. Yang ini 2, yang ini 4. Kan ini belum sama. Maka 4 ini kita harus ubah agar sama. Berarti bisa jadi apa? 2 pangkat X sama dengan 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Ini sudah sama-sama 2 kan? Nah, bisa dicoret. Jadi sisa apa? X-nya sama dengan 2. X-nya 2. Kalau ditanya HP, maka HP-nya X sama dengan 2. Atau HP-nya 2, gitu ya. Ini kurung kurawal, pakai kurung kurawal. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Ini kita hapus ya karena nggak muat. Oke. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Ini gimana nih? 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27. Susah ya nulisnya. Ya Allah. Bentar ya. Ya Allah. Oke. 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27. Di sini 3, di sini 27. Beda. Maka harus kita samakan kan? Berarti jadi apa nih? 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Ini udah sama-sama 3. 3-nya kita coret. Berarti jadi apa? X plus 1 sama dengan 3. Nih, biar jadi X sama dengan berarti satunya pindah ruas kan? X sama dengan 3 kurang 1, maka X-nya sama dengan 2. HP-nya, kalau nulis HP, sama dengan 2. Gitu ya. Lanjut. Untuk contoh yang ketiga. 4 pangkat X min 1 sama dengan 0,2.
4 sama 0,25 kan beda ya, maka kita harus samakan. 0,25 ini kan sama dengan 1/4, ya enggak? Berarti 4 pangkat X kurang 1 sama dengan 1/4. Ini kan 1/4 belum sama ya. Nah ini kan sama dengan 1/4 pangkat 1. 1 nih. 1. Nah biar dia jadi 4 naik ke atas, maka pangkatnya diapain? Diubah ya kan? Jadi negatif. Jadi gimana? 4 pangkat X kurang 1 sama dengan 4 pangkat min 1. Udah sama-sama 4, 4 bisa dicoret. Jadi apa? X kurang 1 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ditambah 1, maka X-nya sama dengan 0. Kalau ditanya HP-nya berapa? 0. Paham ya? Sekarang kita lanjut lagi. Next ya. Ke persamaan eksponen bentuk yang kedua, yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ini sebenarnya sama aja sama bentuk yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Ini sama, bedanya cuma ini fungsi, kalau ini fungsi konstanta. Tapi intinya sama aja, ada sifat yang bisa digunakan, yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Kalau udah sama-sama A, A-nya bisa dicoret dengan syarat A-nya harus lebih besar dari 1. Gitu ya. Lanjut. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial. Nih, lihat nih, atasnya fungsi. Berarti ini sifat yang kedua. Kita ulas lagi, apa itu? A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Maka Fx sama dengan Gx. Gitu ya. Oke. Sama dengan Gx. Oke, di sini ada 100, di sini 10. Di sini kan harus sama-sama A. Ya kan? Ini 100, ini 10. Maka 100-nya kita ubah jadi berapa? 10 pangkat 2. Pangkatnya dikali X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4. Sama dengan 10 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Udah sama-sama 10 ya. 10-nya bisa kita coret. Jadi apa? 2 dikali X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Nah, kita kali ke dalam jadi apa? 2X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Kita bikin sama dengan 0, maka semua kita pindah ruas. Jadi 2X pangkat 2, ini kan positif pindah ruas jadi negatif, dikurang X pangkat 2 dikurang 6X tambah 2X kurang 8 tambah 3 sama dengan 0. Jadi berapa nih? X pangkat 2 min 6X ditambah 2X jadi min 4X. Min 8 tambah 3 jadi min 5. Sama dengan 0. Untuk mencari nilai X nya kita bisa faktorkan. Kalau faktorkan bikin 2 kurung seperti ini. Ini karena X kuadrat berarti di sini X, di sini X. Untuk angka belakangnya kalau dia kalikan hasilnya yang tengah, kalau dikalikan hasilnya yang belakang, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah. Berarti 5 ini berapa kali berapa? 5 sama 1. Dan kalau dijumlahkan hasilnya biar jadi min 4, maka di sini min 5, di sini plus 1. Karena min 5 tambah 1 sama dengan min 4. Maka kita dapat di sini X-nya X min 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 5. Satu lagi kita dapat X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 1. HP-nya yang mana? Kita tulis di atas ini ya. HP-nya berapa berarti? Sama dengan min 1,5. Gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke contoh berikutnya yang agak
susah dikit lah ya. Insya Allah mah dikit aja. Selesaikan sistem persamaan. Sistem persamaan. Di sini ada 2. Kita buat dulu untuk mencirikan bahwa itu dia sistem persamaan. Ubah bentuknya jadi 3 pangkat X dikali 9 pangkat 2Y sama dengan 27. Ini persamaan 1. Terus apa lagi? Yang persamaan 2-nya 2 pangkat X kali 4 pangkat min Y sama dengan 1/8. Ini persamaan 2. Untuk persamaan 1 dulu, ini bisa kita samakan ya. Jadi gimana? Persamaan 1. Mana nih? 3 pangkat X dikali 9 kan bisa jadi 3. 3 pangkat 2 dikali 2Y. Begitu ya. Sama dengan 27 berapa? 3 pangkat 3. Berarti jadi berapa nih kalau perkalian kan pangkatnya bisa ditambah. Ini juga bisa kita kali ke dalam dulu kan. Berarti jadi apa? 4. Ini jadi 4Y. Ya udah, berarti jadi gimana nih kalau perkalian pangkatnya ditambah? 3 pangkat X tambah 4Y sama dengan 3 pangkat 3. Jadi tadi dia persamaan 1. Di sini kita lihat lagi 3-nya sudah sama-sama 3, maka boleh kita coret. Seret. Jadi berapa? X tambah 4Y sama dengan 3. Ini dia persamaan 1. Lanjut, persamaan 2. Kalau persamaan 2 jadi apa? 4. Berarti kita bisa ubah jadi pangkat 2 semua ya. 2 pangkat X dikurang 4 itu apa? 2 pangkat 2 dikali min Y gitu kan. Pangkatnya kali pangkat min Y sama dengan 8. Ini sama dengan berapa? 1/2 pangkat 3. Ini bukan kurang, salah, kali maksudnya ya. Soalnya kan kali. Ini kayak kelihatan kurang. Ini kali ya. Kali. Oke. Jadi gimana ini kalau dikali jadi apa nih? Min 2Y gitu ya. Jadi jadi apa? 2 pangkat X ditambah min 2Y. Tambah min 2Y. Sama dengan 2 pangkat min 3. Udah sama-sama 2. Coret. Jadi berapa? X dikurang 2Y sama dengan min 3. Ini persamaan 2. Sekarang kita cari nilai X dan Y-nya menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, kita ke lembar baru dulu. Oke, sebelumnya kita dapat ini persamaan satunya X plus 4Y sama dengan 3 sama X min 2Y sama dengan min 3. Ini ya. Kita masukkan ke sini. Yang pertama tadi apa? X plus 4Y sama dengan 3. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya X berapa tuh tadi? X min 2Y sama dengan min 3. Ini persamaan 2. Betul? Lihat lagi. Oke. Sekarang kita apakan dulu nih? Ini kita bisa eliminasi ya. Berarti eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi gimana? X plus 4Y sama dengan 3. X min 2Y sama dengan min 3. Kita apakan nih? Kira-kira yang bisa hilang apa? X-nya bisa hilang ya kalau kita
kurang. Ini hilang. 4Y dikurang min 2 berarti apa? 6Y. Sama dengan 3 dikurang min 3 hasilnya 6. Maka Y-nya sama dengan 1. Dapat nih Y sama dengan 1. Lalu kita cari X-nya. Substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan. Persamaan berapa maunya? Bebas. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kita ambil persamaan 1 misalnya. Jadi apa? X tambah 4 kali 1 sama dengan 3. X tambah 4 kali 1, 4. Sama dengan 3. Pindah ke sini ya. Jadi apa? X sama dengan 3 dikurang 4 pindah ruas. X-nya sama dengan min 1. Maka diperoleh HP-nya sama dengan ini ya, karena dia X, Y, tulisnya juga X, Y. Min 1,1. Kalau dia X, Y pakai kurung lagi di dalamnya ya. Tapi kalau dia X aja cukup di dalam kurung kurawal aja. Tunggu biar lebih rapih gitu ya. Pindah-pindah terus dia. Jadi HP-nya mana? Saya tulis di bawah ya, harusnya di sini di samping gini. HP-nya berarti X, Y min 1,1. Karena dia X, Y, jadi dalamnya harus dikasih kurung lagi. Tapi kalau dia cuma X aja, langsung aja di dalam kurung kurawal tanpa kurung lagi di dalamnya. Begitu ya kira-kira. Oke, selanjutnya jangan senang dulu, pasti ada latihan agar lebih paham. Ini dia latihannya. Silahkan dikerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di screenshot. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa stop, ulang lagi videonya. Semoga kalian cepat paham. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.